Pak Yasar yang nyorek. Perkenalkan, nama saya Yulia. Coba tebak saya tadi kesini naik apa? Naik apa? Ojek. Naik BMW. Nah, saya tadi naik taksi karena BMW-nya buat dipakai jemput anak sekolah. Jadi BMW-nya itu rutenya ini pembuatnya. Punya BMW ibu yang di depan ini. BMW-nya buat apa? Nganter kirim katalog kalau ke Tiki atau JNT, buat ke pasar, sama buat nganter anak sekolah. Ya. Kenapa kalau ditanya, tadi saya naik apa, teman-teman jawabnya naik BMW. Itulah kekuatan branding, ya. Semua teman-teman di sini adalah brand ambassador-nya Oriflame. Kalau lihat ibu cantik ini yang di depan ini ya, bedaknya kira-kira pakai apa? Dandannya matching begini, bajunya serasi, karena punya duit dari mana? Banyak nggak duitnya kira-kira? Ya. Nama saya Yulia, saya berbisnis Oriflame berdua bersama suami. Anak saya 3 di rumah, ranking-rankingnya begini ini ya. Terus sebelum saya kerja di Oriflame, saya sebutnya kerja di Oriflame ini, saya bekerja gitu ya. Oriflame ini adalah karir. Itu mindset pertama yang harus teman-teman punyai kalau teman-teman mau sukses di sini. Kita di sini bekerja, ya. Gak hanya iseng-iseng, gak hanya sampingan. Kalau ditanya mau apa di Oriflame, teman-teman masih jawab mau cari penghasilan tambahan. Biasanya naik levelnya susah, ya kan? Ya, benar. Tapi kalau kita sebut di Oriflame ngapain? Saya membangun karir saya di Oriflame, biasanya naik levelnya dapat. Kalau kita misalnya di Facebook masih kadang-kadang saya ngerjain Oriflame, kadang-kadang enggak, biasanya naik levelnya juga lama, ya. Tapi kalau kita benar-benar saya bekerja di Oriflame, karir saya di Oriflame, orang akan percaya, rekrutnya biasanya lebih gampang. Gitu. Saya ngomong-ngomong saya lulusan STM. Ada yang lulusan STM juga? Ada? Angkat tangan yang tinggi. Lulusan STM juga Mbak? Ada yang lulusan SMA? Lulusan SMA ada? Oke, teman-teman lihat yang di depan ini, saya lulusan setara SMA, tapi saya bisa jadi eksekutif director. Saya repot, saya anaknya ada 3. Gak punya anak banyak pasti repot di rumah. Ada orang lulusan SMA, ada orang ibu rumah tangga biasa anaknya 3 tapi bisa jadi eksekutif, bisa kemana-mana naik BMW. Kalau ada yang bisa berarti teman-teman juga pas, ya. Bisnis jaringan ini kesalahan umum seperti ini. Kesalahan umum biasanya begini. Kalau kita rekrut, habis rekrut, nih kalau ada tanda apa tuh kayak komik di atas itu, kalau kita melihat orang baru biasanya gini, wah orang baru masuk nih 100 koin nih, 200 koin nih, biasanya pikirnya begitu. Pernah nggak yang seperti itu? Kalau kita masih menganggap new starter, orang yang baru masuk sebagai mereka adalah mesin pencetak koin, dia akan bisa jadi jangankan 3%, 6%, 12% dan seterusnya. Dia bisa jadi director, dia bisa jadi diamond, dia bisa jadi eksekutif. Itulah namanya bisnis manusia. Jadi lihat bahwa orang yang baru masuk itu bukan hanya menghasilkan poin. Kadang kita mikirnya, kalau saya tanya ke jaringan misalnya, sudah kenalan sama new starternya? Jawabnya begini, udah kutanya Mbak, tapi dia nggak mau belanja bulan ini. Ketika saya tanya, udah kenal belum dia siapa? Nggak tahu, pokoknya nggak belanja Mbak bulan ini. Jangan hanya dilihat itu aja, jangan melihat orang itu kalau ada kata-kata mata duitan itu jadi mata poinan gitu. 100, 100, ih, aku udah rekrut 10 nih, naik 9% ya aku. Jangan kayak gitu. Jadi kalau kita merekrut orang baru,
benar-benar lihatlah secara personal. Lihatlah benar-benar niatnya apa sih? Bukan kita mendapat poin dari dia, bukan. Tapi niatnya adalah gimana supaya orang ini akan jadi leader kita yang selanjutnya. Business leadership itu maksudnya begini, teman-teman. Dicatat ya? Business leadership itu begini. Aku tadi lupa, sebentar. Business leadership gini. Business leadership itu begini. Semakin teman-teman mau mengambil tanggung jawab atas orang yang masuk, ya, semakin teman-teman bisa berhasil. Kalau yang nggak ngambil tanggung jawab itu misalnya gini, udah rekrut nih, sudah direkrut, terus dibiarin aja. Biasanya saya ngecek ke jaringan, itu yang baru direkrut siapa? Udah dimasukin grup training belum? Udah dikasih tahu belum kalau kita besok ada acara? Udah dikasih tahu belum kalau misalnya besok ada training di Sudirman? Udah dikasih tahu? Jawabnya belum. Jadi orang sekedar rekrut, ya udah yang penting saya rekrut, tapi yang direkrut itu nggak diapa-apain, gitu. Semakin kita mau ngambil tanggung jawab, ibaratnya begini, saya selalu pakai filosofi ini ya, upline itu ibu, downline itu anak. Coba kalau kita punya anak bayi ya, nangis gitu anaknya, serah lu makan kayak enggak kayak gitu, mawe gitu, nggak ada susu terserah dia nangis terus, kan nggak mungkin ya. Kalau kita punya anak, ya kita kalau dia lapar kita suapin gitu. Kalau dia lagi belajar jalan ya kita tetang, kita tuntun gitu. Itu ibaratnya business leadership itu begitu. Jadi jangan habis direkrut hanya sekedar nama aja kita bangga nih rekrut, wow rekrut 20 banyak, tapi kita nggak kenal satupun orang-orang itu siapa. Jangan seperti itu ya. Jadi dikenali benar-benar satu per satu, memantaskan diri untuk jadi leader namanya. Kalau mau berhasil jangan hanya jadi seller, tapi harus mau jadi leader, harus ambil tanggung jawab. Ibaratnya kalau saya rekrut 3, saya punya anak 3, kalau ada lagi di bawahnya saya punya cucu berapa, itulah tanggung jawab saya. Dia sudah ngerti ilmunya atau belum, itu tanggung jawab kita. Bukan kita nengok lagi ke atas, aku kan belum manajer, aku kan belum SM, aku kan belum director. Pahaman kalau kayak gitu ya teman-teman. Semua orang yang ada di bawah kita adalah tanggung jawab kita. Dia ngerti atau enggak, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya kita. Bisnis kepercayaan itu kayak apa? Sering nih gini misalnya, ayo habis gabung bikin dream book, ayo habis gabung kita bikin notes tentang kenapa saya bergabung dengan Oriflame. Bikin, dibaca sama upline-upline yang bagus, di komen-komen. 2 bulan kemudian kemana? Hilang ya. Itu di saya juga banyak. Jangan dikira kalau itu nggak ada yang begitu, itu banyak juga yang seperti itu. Itu hal biasa. Bisnis kepercayaan tuh begini loh teman-teman. Kita kan berbisnisnya sama orang ya. Bisnis apapun itu modalnya kepercayaan. Kalau kita bilang, ayo join Oriflame sama aku, nanti aku bimbing, nanti ada training ini dan itu nanti aku temenin, orangnya sudah gabung, tiba-tiba kitanya hilang. Bisa seret loh rezekinya kayak gitu ya. Tapi banyak yang kayak gitu tuh. Ini bisnis kepercayaan. Jadi teman-teman jangan mempermainkan kepercayaan orang gitu. Kita sudah ngajak, nanti aku ajarin, nanti sukses. Ini sukses plan-nya begini-begini. Beberapa bulan kemudian hilang, yang bawahnya gak diurusin lagi. Kalau teman-teman menjalankan bisnis jaringan, jangan punya prinsip seperti itu. Jangan sekali-kali bilang saya juga coba-coba mbak, kalau enggak kayaknya juga saya tinggalin aja. Enggak. Sekali kita ngajak orang gabung, istilahnya kita tanda tangan kontrak selamanya untuk membimbing si orang itu. Kitanya ya, orangnya nanti mau pergi mau apa nggak masalah gitu. Kita ditinggal donan apa itu nggak masalah. Yang penting kitanya jangan pergi. Kenapa? Karena kita sudah janji nih. Kita udah ngajak orang, oh itu begini. Kita sudah janji sama orang jangan hilang gitu. Kadang begini,
saya lagi skripsi mbak, nggak bisa nih bulan ini saya mau merit nih mbak, nggak bisa nih ngurusin undangan, ngurusin catering, ngurusin ini. Ntar ya mbak 3 bulan lagi saya balik lagi. Biasanya gimana? Balik lagi dari nol. Downline-nya kemana? Ya kabur semua, orang ibunya kabur. Ibaratnya kita lagi naik eskalator itu kan, ada tangga turun ya, kita lagi naik ke atas. Kalau kita diam, kita akan keseret ke bawah. Orang kita naik aja kadang kita kalah kecepatannya gitu. Ada kita rekrut baru tapi ada yang nggak aktif. Kita rekrut baru ada yang nggak. Apalagi kalau kita diem aja gitu. Di bisnis ini nggak ada istilah stabil. Hanya ada 2 pilihan di bisnis ini, naik atau turun. Kalau teman-teman nggak mau naik, teman-teman akan turun. Benar-benar kayak gitu ya. Nah, kalau lagi ngobrol ini begini nggak? Lagi nyolek nomor baru gitu, jawabannya begini. Lagi prospek deh, ini kan kita ngomongin yang sudah masuk ya. Kita mau nyolek yang sudah masuk, jawabannya nggak percaya. Ada yang diem gitu, yang diem itu pasti di kepalanya ada begininya nih, entah yang pertama, kedua atau yang ketiga, pasti mikirnya begini, ya nggak? Biasanya nggak berhasil itu karena yang ada di isi kepala kita dengan isi kepala si new starter itu berbeda. Kita sudah yakin tapi orangnya nggak yakin. Kita sudah percaya tapi dianya nggak percaya. Kadang juga karena misalnya kalau teman-teman ngerjainnya online ya, kita kan gila tuh ya, Facebooknya itu sehari loh berapa kali gitu ngomonginnya itu terus gitu. Kita dianggapnya orang gila. Saya nggak mau ikut bisnis yang gila kayak kamu, saya nggak mau dianggap orang gila sama teman-teman saya nggak mau. Nah biasanya ada yang begitu. Nanti tolong kalau ada apa-apa saya jangan ditak ya, jangan tak gue loh, awas. Ada yang gitu. Nah gimana caranya menyampaikan maksud kita dengan benar supaya kita diterima dengan baik, supaya orang itu nurut sama kita. Nah kata kuncinya nurut. Gimana seorang new starter akhirnya mau kita gandeng jalan sama-sama menuju tujuan kita bareng-bareng. Itu ada caranya.